Hidup! Hidup! Kasbi! Sudah berani militan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan, saya mau tanya, apakah kawan-kawan setiap hari mau seperti ini? Tidak ya? Iya. Kawan-kawan turun ke jalan pasti ada sebabnya. Bertahun-tahun kawan-kawan hidup menjadi buruh, dimiskinkan, bukan karena kehendak kawan-kawan, tapi itu karena kaum pemodal dan pemerintah bersama-sama menginginkan agar buruh dan rakyatnya tidak sejahtera. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kawan-kawan minta terjadi perubahan tentang upah layak, bukan hanya karena semata-mata memikirkan perut kawan-kawan sendiri, tapi ada dampak ekses akibat kebijakan pemerintah mulai dari nasional sampai ke daerah-daerah. Tadi kawan-kawan sudah menyampaikan kenaikan BBM kemarin rata-rata 30% dari seluruh kebutuhan itu terjadi kenaikan, tapi upah buruh rata-rata terjadi kenaikan 19%. Di situ saja sudah terjadi jomplang. Kemudian dampak dari kenaikan BBM apa? Semua efek dominonya adalah kebutuhan hidup semua jadi naik. Kedua, kebijakan secara nasional, rupiah terus melemah, dolar semakin meningkat, itu juga memiliki dampak efek domino terhadap seluruh kebutuhan hidup kita. Kenapa? Seluruh kebutuhan hidup rakyat Indonesia hari ini adalah ketergantungan terhadap impor. Mulai dari beras, minyak, garam, dan yang lain-lain, sampai cabai pun itu diimpor. Kenapa pemerintah kita senang impor? Bukan karena rakyat Indonesia tidak sebagai petani tidak bisa menyediakan, tapi karena pemerintah kita lebih senang menjadi broker untuk mendapatkan upeti ketika masuk impor ke dalam negeri. Ketiga, berapa kali PLN terjadi kenaikan dalam 1 tahun? 4 kali kenaikan harga PLN itu naik, tarif dasar listrik. Itu bebannya ke siapa? Itu bagian dampak dari juga punya dampak ekses ke BBM yang kemudian menanggung adalah kaum buruh dan rakyat Indonesia. Jadi kalau buruh di Kerawang minta minta upah 3,2 itu belum layak. Kalau mau bicara hidup layak itu 4,5 juta. Tapi karena kebaikan hati kawan-kawan, terhadap pemerintah dan pengusaha, sehingga mencari jalan keluarnya 3,2 juta. Betul nggak? Sudah puluhan tahun rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan, sudah hidup dalam penindasan penghisapan. Tapi apa yang terjadi? Saya kalau tadi Mas Eko, perwakilan dari FSP, Federasi Kasbi, yang juga terlibat dalam Dewan Pengupahan, menyampaikan perbandingan 21-21. Kalau terjadi voting, pasti kalah kita. Banyak itu terjadi contoh-contohnya. Di Subang, di Purwakarta, daerah-daerah lain, itu selalu terjadi. Tapi di Kerawang harus diawali bahwa kekuatan massa harus berbarengan dengan kekuatan yang ada di dalam itu, kawan-kawan. Kalau kita hitung dari seluruh rakyat Kerawang dengan buruh Kerawang belum seberapa. Tapi bagaimana untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan, memang tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang cukup keras untuk bagaimana agar pemerintah kita, para pengusaha, tidak hanya menjadikan buruh sebagai alat produksi, tetapi bagaimana buruh juga bisa hidup sejahtera. Itu yang kita kehendaki. Bukan hanya sekedar kalau lagi terjadi kenaikan upah, pasti bilang sebentar lagi
perusahaan akan tutup. Alasan lagi karena persoalan pengangguran banyak. Kenapa ini terjadi secara terus-menerus? Karena memang tidak ada keseriusan kebijakan secara ekonomi politiknya memberikan bagaimana rakyat itu harus dikedepankan. Yang ada adalah bagaimana melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, baik kepada petani, buruh, nelayan, pedagang kaki lima. Kawan-kawan sering lihat bagaimana tukang becak hidup ketika mereka mencari nafkah, digusur terjadi di mana-mana. Itu sama dengan kita kaum buruh yang hari ini dalam penindasan dan penghisapan. Saya tadi dengar dari orasi kawan-kawan perwakilan dari pabrik-pabrik bahwa persatuan kekuatan kita adalah itu menjadi kunci dari perjuangan kita. Bagaimana agar mata hati para pengusaha dan pemerintah kita tidak lagi dibutakan hanya untuk keuntungan semata. Lihat, saya kalau dengar pemerintah jadi congornya kapitalis lewat media-media kampanye, kita takut kalau perusahaan tutup, kita takut kalau buruh di PHK, terus kemudian kita takut kalau pengusaha-pengusahanya kabur Indonesia. Itu tidak akan mungkin terjadi, kawan-kawan. Para pengusaha akan lari dari Indonesia. Indonesia adalah sumber segala pasar yang hari ini diakui oleh kaum pemodal, pengusaha, bahwa Indonesia adalah segalanya ada, mulai dari eksploitasi manusianya, mulai dari eksploitasi sumber daya alamnya, kemudian termasuk penegakan hukumnya tidak berpihak terhadap kaum buruh dan rakyat Indonesia. Badan Koordinasi Penanam Modal saja 2013, kalau kawan-kawan dengar propagandanya upah naik, pasti PHK besar-besaran akan pindah ke negara Asia dan negara lain. Faktanya sampai detik ini tidak ada satupun pengusaha lari Indonesia. Yang ada adalah dari Jakarta mengembangkan usahanya di Subang karena upahnya murah di Subang. Yang ada adalah lari ke Purwakarta, Sukabumi karena upahnya lebih rendah. Itu menjadi tugas kita, bagaimana memperjuangkan upah layak nasional, kawan-kawan. Tadi juga disampaikan, kalau kerja hidup di negara sendiri jadi kuli kontrak, tapi upahnya juga murah. Sekali-sekali kita balik deh posisinya. Para wakil rakyat pemerintah itu jadi buruh, taruh dalam satu perusahaan garment atau perusahaan elektronik, kita gaji mereka UMK deh, kita yang gaji. Gimana rasanya hidup gaji 2 juta itu, punya anak, punya bini, mau bayar kontrakan, bayar listrik, bisa nggak mereka hidup? Saya yakin banyak stroke dan gantung diri itu mereka. Yang paling kuat bertahan itu adalah rakyat yang selama ini menderita karena diderita oleh kaum pemodal dan pemerintah kita sendiri, kawan-kawan. Saya mau tanya, ini aksi-aksi. Instruksi secara nasional Kasbi adalah lakukan aksi-aksi di daerah menuju pemogokan di daerah. Karena yang menentukan roda ekonomi itu adalah kawan-kawan. Pemerintah sering bilang pertumbuhan ekonomi itu berangkat dari daya beli. Sekarang boro-boro beli. Saya yakin nih, beras aja tiap bulan ngutang ini. Minyak goreng aja tiap hari ngutang sama cabai nih. Boro-boro bilang beli yang elektronik yang keren-keren ya. Hah? Ngutang beneran nggak? Kalau saya ngutang. Karena upah suami saya murah. Jadi kalau tiap bulan habis gajian pasti saya yakin nih, tinggal bagi-bagi, kemudian tinggal slipnya doang nih. ATM sama macam-macam di sekolahin nih. Kemudian pemerintah kita bilang katanya rakyat udah sejahtera. Gimana mau sejahtera kalau tiap hari ngutang untuk perut? Betul nggak? Berarti bohong dong, ya. Pengusaha bilang upahnya udah tinggi, hidupnya sudah sejahtera, punya motor kredit itu karena keterpaksaan. Karena biaya transportasi umum mahal nggak?
Karena saking ngirit dan nggak mau utang motor. Gadekeun euy. Mana ada buru-buru pabrik? Ada nggak yang buru